Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah amma ba'du. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini alhamdulillah Al-Fakir bersama teman-teman jamaah Masjid Ansan, ada Om Yunus. Wah, monggo. Driver kita dan juga beberapa teman Hamas lainnya sedang berada di Bandara Internasional Korea, bertempat di kota Incheon Airport, tepatnya di Terminal 2 karena penerbangan internasional. Dan ada salah satu sahabat kita yang akan berpulang ke Indonesia, Mas Kusyanto, yang semalam tadi kita telah mengadakan kegiatan purna tugas seperti itu. Teman-teman sekalian, selain Mas Kus juga ada sahabat-sahabat kita PMI, pekerja migran Indonesia, yang wallahu alam mungkin pulang sementara untuk cuti atau mungkin pulang selamanya untuk merealisasikan mimpi-mimpi mereka di Indonesia, melanjutkan ikhtiar mereka di Indonesia pasca bekerja sekian tahun di Korea. Ala kulli hal, mabruk. Kita cukup bersyukur dengan sahabat-sahabat kita pekerja migran Indonesia yang sekarang akan melakukan safar ke Indonesia, ke kampung halaman mereka. Ada beberapa hal yang ingin Al-Fakir sampaikan. Ada 3 poin terutama tentang safar atau kepulangan jamaah kita ke Indonesia. Hal pertama adalah tentang identitas. Jadi ketika sahabat-sahabat kita pulang ke Indonesia, maka itu dalam rangka mengingatkan kita sebenarnya punya identitas. Kita punya akar, kita punya kampung halaman, kita punya tempat dari mana kita berasal. Maka teman-teman ketika mungkin sudah bertahun-tahun lama di bumi Korea, entah itu di Korea atau mungkin tempat kerja lainnya, Hong Kong, Taiwan, Malaysia, atau juga negara-negara Timur Tengah, maka ingatlah bahwa sejauh-jauhnya kita merantau, sejauh-jauhnya kita safar, selama-lamanya kita safar, tapi ingat kita masih punya identitas. Identitas itu dalam bentuk lingkungan di daerah kita, di dusun kita, di pelosok-pelosok desa-desa di Indonesia. Kita punya identitas, kita punya kampung halaman, kita punya keluarga, kita punya tempat-tempat bermain di masa kecil, kita punya mungkin yang di pelosok-pelosok, tinggal di dekat persawahan. Itu ada teman-teman yang tinggal di pelosok desa, mereka mungkin terbiasa menggembala kambing, terbiasa main di sawah, terbiasa raftingnya di sungai langsung. Maka itu adalah identitas kita sebagai orang kampung, sebagai orang Indonesia. Ketika kita pulang, mari kita ingat bahwa kita punya identitas. Ketika kita jauh dari Indonesia, ingatlah bahwa kita punya identitas, ingatlah bahwa kita punya kampung halaman, punya tempat di mana kita nguluk ke layangan, punya tempat di mana kita bermain petak umpet atau mungkin game-gamean, bentik dan lain sebagainya. Kita punya identitas. Jangan sampai kita menghilangkan atau lupa terhadap identitas tersebut. Sekalipun kita di Korea dihadapkan dengan berbagai teknologi, berbagai kemajuan dalam industri, teknologi dan lain sebagainya, tapi ingatlah bahwa kita punya sesuatu, yaitu akar kita dari Indonesia. Kita punya adat istiadat di sana, kita punya pesan-pesan moral dari orang tua kita, dari guru-guru ngaji kita, dari kiai-kiai kita di kampung. Itu semuanya selalu dipegang, jangan sampai dihilangkan, jangan sampai dilupakan. Sekalipun kita berada di bumi Korea yang sangat modern seperti ini, tapi kita punya identitas yang tidak boleh kita hilangkan dan kita lupakan begitu saja. Untuk kemudian yang kedua adalah ketika seseorang pulang itu, maka itu sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sekali lagi, kalau seandainya sahabat-sahabat kita pulang ke Indonesia, mengakhiri masa kerja mereka di Korea atau di negara manapun, itu sebenarnya termasuk bagian dari pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban kepada siapa? Pertanggungjawaban kepada orang-orang rumah, kepada orang tua yang sudah sekian tahun ditinggalkan, kepada keluarga, pasangan yang halal tentunya, yaitu istri kita, kemudian anak-anak kita, atau mungkin tetangga kita. Mereka mempunyai hak-hak muamalah dan muasyarah dari kita, yang mana bisa jadi hak-hak tersebut belum sempat kita tunaikan 100%, belum sempat kita tunaikan
dengan sesempurna mungkin karena keberadaan kita yang jauh dari kampung halaman tadi. Nah, ketika kita pulang ke negara kita, ke kampung halaman kita, maka itu sebagai bentuk pertanggungjawaban. Janjane selama kamu keluar dari desa ini, selama kamu merantau jauh di sana, itu apa saja yang kamu lakukan di sana? Sudah mendapatkan apa saja? Adakah sesuatu yang akan kita khidmahkan ke orang-orang yang ada di kampung halaman, ke orang-orang yang akan kita sampaikan LPG kita selama kita merantau, kepada orang tua, di mana orang tua kita punya hak untuk birrul walidain. Mungkin sementara ini ditunaikan secara cash dengan mengirim uang, atau mungkin sesekali video call dan lain sebagainya, sambung silaturahim melalui media sosial. Tapi tentu di balik itu semuanya ada hak-hak orang tua yang harus kita tunaikan, dan ketika pulang kita harus mempertanggungjawabkan kepada orang tua. Sekian tahun kita berpisah dari mereka, sekian tahun kita tidak bertemu dengan mereka, maka harus ada sesuatu yang kita berikan kepada mereka. Pun juga dengan keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, mereka butuh ketauladanan, mereka butuh figur sosok ayah, mereka butuh figur sosok suami yang bertanggung jawab. Pun juga kita terhadap lingkungan kita. Yang ketiga adalah ketika kita pulang ke Indonesia, maka kita harus bisa berbagi. Kita harus bisa berbagi. Bisa jadi tebelnya dompet kita, atau mungkin deretan angka berdijit-dijit di rekening ATM kita, ada sekian 0%-nya, ada sekian lembarnya, itu adalah hak dari orang-orang yang membutuhkan. Ada tetangga-tetangga kita yang belum semujur dengan kita. Ada tetangga-tetangga kita, orang-orang di sekeliling kita yang bisa jadi rizki mereka terselip dalam kantong kita, rizki mereka terselip dalam rekening ATM kita, bank-bank kita. Oleh karena itu, ketika kita pulang ke Indonesia, maka itu adalah saatnya kita berbagi. Entah itu berbagi secara langsung dengan rezeki tadi, dengan uang tadi, atau mungkin juga bisa berbagi secara pengalaman, berbagi ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan selama bertahun-tahun di Korea. Ikhwani hayakumullah, barakallahu fikum, jamaah sekalian, sahabat-sahabat pekerja migran Indonesia dimanapun berada. Maka sekali lagi kita doakan teman-teman yang di belakang yang sedang check in ini, mereka akan kembali lagi menghadapi kenyataan gitu ya. Ketika pulang ke Indonesia, menghadapi jalan berlubang, menghadapi tata administrasi yang mungkin belum sebaik yang ada di Korea, menghadapi macam-macam yang bisa jadi berbeda dengan sementara waktu yang mereka rasakan sekarang di Korea. Oleh karena itu kita doakan agar teman-teman yang sekarang akan melakukan safar pulang ke Indonesia, kita doakan agar safarnya lancar, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sejak take off di sini, di tengah penerbangan sampai mereka pulang dan sampai di kampung halaman masing-masing. Dan kebetulan Mas Kus ini jamaah kita yang berasal dari Nganjuk ya, kota Nganjuk seperti itu. Kemudian kita doakan juga agar sekembalinya sahabat-sahabat PMI di Indonesia, mereka bisa memulai usaha untuk kemudian bisa memakmurkan keluarga mereka dan juga orang-orang sekelilingnya. Kita berharap agar harta-harta atau mungkin hasil-hasil yang selama ini antum jeripayah antum selama di Korea itu bisa bermanfaat, barokah bagi keluarga ataupun juga barokah bagi lingkungan. Kebaikannya itu ada untuk keluarganya, dan kebaikan dari harta tersebut bisa dinikmati juga oleh lingkungannya. Dan terakhir kita doakan zawadakallahu taqwa wa ghafara dzanbaka wa yasaralakal khaira haitsu ma kunta. Semoga Allah memberikan tambahan bekal ketakwaan kepada teman-teman kita yang musafir, karena Allah mengampuni dosa-dosa mereka, dan juga Allah mempermudah kebaikan bagi sahabat-sahabat kita haitsu ma kunta, dimanapun mereka berada. Terima kasih, semoga bisa menginspirasi dan juga sebagai tadzkirah, pengingat bagi teman-teman yang akan safar, yang sudah di Indonesia atau mungkin yang masih di Korea, sehingga bisa termotivasi untuk sesegera mungkin, bukan mengakhiri ya, tapi sesegera mungkin untuk mengambil keputusan, dan keputusan apapun yang teman-teman ikhtiarkan, semoga Allah senantiasa membersamai dan juga memberikan petunjuk dari apa yang teman-teman putuskan. Terima kasih. Syukur minni kholis wa la husni istimaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.